Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi berarti jawabannya selamat pagi. Kalau ibu bilang semangat pagi baru pagi. Yes gitu ya. Coba bilang selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Iman. Semangat pagi. Pagi, yes. Coba lebih kompak lagi. Semangat pagi. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas boleh dipimpin doa. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir di sekolah? Hadir. Ada yang tahu Adit kemana? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Adit lekas sembuh bisa kembali lagi ke sekolah. Ya anak-anak, selanjutnya kita sebelum kita belajar kita menyanyikan lagu Maju Terbentar. Boleh berdiri semua? Oh ya.
Coba ada yang masih ingat lagu pelajar Pancasila? Ayo, kita bareng-bareng coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya. Nah, kita tahu nggak kita hari ini belajar apa? Kita belajar kipas, materi, organ gerak pada manusia. Nah, ternyata kita itu punya organ gerak nih. Kita belajar hari ini apa saja sih organ gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti disajikan PowerPoint dan video pembelajaran. Di sini gua harapkan kalian dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Lalu melalui nanti gua mengadakan diskusi. Nah, kelompok siswa dapat menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Nah, gimana cara tubuh kita bergerak? Nah, mengapa tubuh manusia dapat bergerak? Nah, di sini kita dapat berjalan, dapat makan, dapat melompat, berlari. Bagaimana caranya kok bisa gitu? Nah, sedikit ada video singkat ya. Bagaimana kita bisa bergerak? Apakah teman-teman pernah melihat robot mainan? Robot mainan itu keren ya, bisa bergerak dan bisa kita kendalikan untuk melakukan berbagai gerakan. Tapi sebetulnya, fungsi keren dari robot mainan itu, desain awalnya berangkat dari cara orang-orang memahami bagaimana cara kita bergerak. Teman-teman nggak percaya? Oke, kalau begitu, coba kita belajar sama-sama mengenai bagaimana cara kita bergerak. Untuk bisa bergerak, ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, alat untuk bergerak. Yang kedua, arahan untuk bergerak. Dan yang ketiga, sumber energi untuk bergerak. Yang pertama, mari kita lihat mengenai alat gerak yang ada pada manusia. Bagian tubuh manusia yang membantu bergerak antara lain terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Tulang berfungsi sebagai kerangka yang membentuk bagian tubuh. Anggota gerak utama manusia adalah tangan dan kaki. Tangan dan kaki manusia bisa punya bentuk seperti sekarang ini karena di dalamnya ada tulang yang membuat bentuknya seperti itu. Tulang sebagai kerangka tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan bantuan dari struktur berikutnya, yaitu otot. Otot melekat pada tulang dari satu ujung ke ujung lainnya, kemudian membantu bergerak melalui gerakan menarik pada otot yang disebut sebagai kontraksi. Kontraksi itu sederhananya adalah proses pemendekan dari otot saat sedang aktif. Kita bisa merasakan gerakan kontraksi pada saat kita berusaha mengeraskan salah satu bagian tubuh kita. Bagian itu biasanya lebih menonjol dan lebih keras. Gerakan yang dilakukan oleh otot hanya bisa terjadi kalau tulang saling terhubung satu sama lain oleh sendi. Sendi merupakan pertemuan antara kedua tulang sehingga masing-masing tulang bisa saling terhubung satu sama lain. Selain para alat gerak tersebut, gerakan hanya bisa terjadi kalau ada arahan untuk bergerak. Arahan untuk bergerak ini berasal dari sistem saraf kita, karena semua aktivitas dalam tubuh kita diatur dan dipengaruhi oleh sistem saraf. Oleh sebab itu, mari kita berkenalan juga dengan sistem saraf kita. Sistem saraf kita terdiri dari bagian pusat dan bagian tepi. Bagian pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan bagian tepi terdiri dari semua saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Bagian saraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut sebagai saraf spinal, dan saraf tepi yang keluar dari otak disebut sebagai saraf kranial. Pengaturan yang dilakukan sistem saraf berasal dari 2 fungsi utama, yaitu
memperoleh informasi dari lingkungan sekitar, dan memberikan respon ke lingkungan sekitar. Bergerak merupakan salah satu bagian dari fungsi memberikan respon ke lingkungan sekitar. Fungsi saraf yang mengatur gerakan ada dua jenis, yaitu gerakan sadar dan juga gerakan tidak sadar. Gerakan sadar tentu saja adalah gerakan yang kita lakukan saat kita sedang sadar, seperti berjalan atau mengetik. Sedangkan gerakan tidak sadar tentu saja adalah gerakan yang kita lakukan tanpa kita sadari, seperti misalnya gerakan jantung berdetak atau gerakan bernafas. Konteks bergerak seperti mainan robot adalah gerakan sadar. Jadi, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagian ini. Tadi kita sudah bahas bahwa otot bisa melakukan kontraksi untuk membantu bergerak. Arahan untuk kontraksi otot pada awalnya berasal dari otak, yaitu saat kita memutuskan untuk bergerak. Arahan tersebut kemudian dilanjutkan ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, kemudian dilanjutkan sampai ke saraf peti. Saraf peti kemudian mengeluarkan zat kimia yang disebut sebagai asetilkolin. Asetilkolin akan menempel pada permukaan sel otot, lalu memberikan perintah pada sel otot untuk berkontraksi sehingga kita bisa bergerak. Kalau kita lihat mainan robot, tentu saja dibutuhkan juga sumber energi untuk bisa bergerak. Mainan robot punya sumber energi supaya itu baterai. Sedangkan kita punya sumber energi dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan akan diproses sedemikian rupa sampai akhirnya bisa masuk ke dalam sel. Untuk pembahasan detailnya tentang hal ini dari video yang satu ini ya. Bahan makanan utama yang dijadikan sumber energi adalah berupa glukosa. Glukosa akan diproses di dalam sel oleh bagian sel yang disebut sebagai mitokondria. Mitokondria ini kurang lebih bisa kita anggap sebagai pembangkit listrik untuk sel kita. Coba dari video yang tadi Bu sampaikan, apa saja coba tadi 3 komponennya? Yang pertama ada namanya alat gerak. Kedua apa? Arahan bergerak. Yang ketiga sumber energi. Coba kalau tadi alat gerak apa aja? Ada tulang, terus otot dan sendi. Nah, terus tadi arahan bergerak ada apa aja? Ada sistem syaraf. Sistem syaraf itu bermula di otak kita. Jadi perintah untuk bergerak itu ada di otak. Nah, terus yang ketiga adalah sumber energi. Sumber energi manusia berasal dari makanan. Ya, makanan. Dari makanan yang kita makan. Kalau kita tidak ada sumber energi, bisa bergerak tidak? Tidak, kita tidak akan bisa bergerak. Kita sebelum ke sekolah pasti kita sarapan dulu supaya kita punya energi buat ke sekolah. Ya, terus sedikit video yang kita bahas adalah yang sekarang yang pertama, yaitu alat gerak. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Nah, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lainnya. Nah, jadi kita bergerak. Gini aja kita udah termasuk bergerak. Gini aja kita udah termasuk bergerak. Nah, apa saja organ gerak pada manusia? Nah, yang kita pelajari kali ini hanya 2, yaitu yang pertama apa? Apa yang ada di dalam tubuh kita? Tulang. Dan yang kedua otot. Jadi kita belajar tulang dan otot. Nah, di sini ada. Nah, tadi kita belajar tulang, rangka dan otot. Jadi kalau ditanya rangka itu sama aja tulang ya. Rangka itu sama aja tulang. Nah, jadi lihat, ketika tulang itu untuk apa sih? Kalau kita nggak ada tulang gimana? Ya, kita lemes ya, nggak ada tulang. Contohnya kayak binatang
Binatang siput. Siput itu dia di bagian bawahnya tidak ada tulang. Dia jadinya gimana? Lembek ya, nggak ada tulangnya. Nah, di sini tulang itu tidak dapat bergerak. Tulang tidak dapat bergerak, maka yang membantu tulang bergerak adalah otot. Jadi ototlah yang membantu tulang bergerak. Jadi tulang itu coba kamu lihat tulang. Tulang ikannya bergerak nggak? Nggak bergerak. Tulang ikan tidak bergerak. Yang membuat dia bergerak adalah ada ototnya. Otot itu menempel pada tulang. Makanya tulang itu disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif. Kenapa pasif? Kalau pasif itu berarti diam tandanya. Berarti dia diam. Nah, pasif berarti alat gerak yang diam. Nah, sedangkan alat gerak yang aktif itu ya berarti yang bergerak, yang menggerakkan. Itu juga adalah otot. Nah, otot disebut alat gerak ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah organ gerak pasif manusia. Tadi apa alat gerak pasif manusia? Tulang. Ya, tulang. Coba lihat di sini. Apa sih fungsi rangka atau tulang pada manusia? Yang pertama apa? Lain-lain. Biasanya kalau otak kita dilindungi oleh apa? Tulang. Tulang apa yang ada di kepala? Otak. Terus ada jantung juga, paru-paru dia dilindungi oleh namanya tulang. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada tulang, bagaimana otak kita ketika kita jatuh mungkin bakalan ikut jatuh juga kalau hancur ya, itu karena ada tulang. Lalu yang kedua apa? Tempat Melekatnya otot. Jadi tulang itu tempat menempelnya otot. Lalu ada tiga apa? Ya, menegakkan tubuh, artinya kita dapat berdiri karena ada tulang. Yang keempat apa? Memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh. Kita dibentuk tubuh kita oleh tulang. Dan yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Coba rangka manusia. Nah, rangka manusia itu dibagi jadi 3 macam, 3 jenis. Yang pertama adalah bagian atas. Itu adalah rangka kepala. Rangka kepala atau rangka tengkorak. Lalu yang kedua ada rangka badan. Rangka badan itu mulai dari leher sampai dengan panggul. Nah, itu rangka badan. Yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibagi 2, ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, ini rangka anggota gerak atas contohnya apa? Tangan. Rangka anggota gerak bawah ada di Kaki. Nah, ini jadi kita ada 3 ya, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, ini rangka tengkorak atau kepala. Dia tujuannya adalah untuk melindungi organ lunak yang ada di yaitu otak kita, dan juga melindungi mata. Mata juga lunak kok. Mata juga lunak. Dia melindungi mata. Makanya di dalam rangka tengkorak itu juga ada beberapa tulang. Ini ada tempurung kepala. Nah, tempurung kepala biasanya yang menjaga kita nih. Dia ada di atas. Ada tulang dahi. Ada tulang hidung. Nah, hidung nih, tulang hidung kita. Hidung kita ada tulangnya. Ada tulang rahang atas. Ada tulang rahang bawah. Ada juga tulang mangsa. Ada tulang pinggang. Nah, semua ini ada tulang namanya tulang pelipis. Nah, banyak ya sebenarnya. Di bagian kepala juga banyak tulangnya. Dia berfungsi untuk menjaga supaya organ-organ penting nih. Organ-organ mata kita kalau nggak dijaga bisa rusak. Nah,
tanpa sadar sudah di lingkungan kecil. Lalu otot polos berada di mana? Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gondrongan di mana kedua-duanya runcing dan mempunyai satu inti sel. Terus ada otot apa coba? Otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak. Biasanya dia ada di menempel pada tulang atau rangka kita. Nah ingat, karena kita perintahkan, aku mau bergerak, saya mau loncat. Nah itu kita perintahkan. Nah bentuk otot lurik yaitu silinder, artinya berbentuk seperti tabur dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Ya, seperti namanya otot jantung berarti ada di jantung. Dia terletak pada jantung. Dia jantung berbentuk silinder dan memiliki percabangan serta memiliki inti sel yang berada di tengah. Itu tentang otot. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, We are the dreamers, let's make it happen. Guess we believe. tes minggu ya. Nah, kemudian ya. Look who we are the dreamers, let's make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's to the world that keep us. We expect, oh yeah. It's to the world that can't imagine. We expect, oh yeah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Bu akan membagikan kelompok menjadi 3 kategori, yaitu ada auditori, ada kinestetik, dan ada visual. Di sini kelompok 1 Ibu bagi menjadi kelompok tadi auditori ya. Ada auditori kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 2 dan kelompok 4 menjadi kinestetik, dan kelompok 3 yaitu tadi apa, visual ya. Jadi sesuai. Nanti Ibu akan membagikan 3. Anak-anak. Cek. Ya, nanti kita yang pertama untuk auditori, Ibu minta kalian membuat laporan. Nanti Ibu kasih ke kertas kerjanya, kalian buat laporan. Di situ kalian nanti presentasikan ke depan. Dan untuk untuk kinestetik juga nanti kalian Ibu berikan kertas kerja. Kalian juga membentuk susunan yang sudah diberikan, susunan rangkap. Nanti kalian tempel dan kalian presentasikan. Dan yang terakhir visual, yaitu menggambar. Nanti kita menggambar lalu dipresentasikan. Ya anak-anak sudah siap ya?
Siapa yang belum dapat ini? Pas kerja sebelum ini. KPD. Coba dilihat ke LKPD-nya. Di situ kalian kerjakan bagian kelompok kalian itu kan ada 3 soal. Nah, kalau kalian auditori berarti kalian kerjakan saja yang auditori. Kalau yang visual kalian hanya mengerjakan yang visual dan yang kinestetik hanya mengerjakan yang kinestetik.
Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge.
Low battery. Please charge. Power off. Disuruh Riz.
Lightning mode. Low battery. Please charge. Power off. Lightning mode. Low battery. Please charge. Power off. Bluetooth mode. Halo? Ya. Ya, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok visual. Siapa Connected. yang mau berbicara? Kami dari kelompok visual Low battery. Please charge. yang beranggota ada Bulan, Arizi, Ajis, Asif. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil gambar rangka manusia yang terdiri dari ada bagian tulang tengkorak atau kepala, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pengubil, tulang hasta, tulang panggul, tulang ruas-ruas jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, kelompok visual tadi tugasnya menggambar ya, ini hasil gambar kelompok visual. Coba yang kelompok yang sudah auditori ya. Auditori boleh kelompok auditori dari sini 3 orang, dari sini 3 orang. Kami dari kelompok auditori ingin prestasi presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tujuan kegiatan melalui PowerPoint dan video pelajaran, siswa dapat menginteraksi aplikasi
tidak lemas, otot untuk agar tubuh kita bisa bergerak. Kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan, kami memahami bahwa organ tubuh pada manusia bisa bergerak menggunakan alat berat, yaitu tulang dan otot, dan masing-masing yang mempunyai fungsi manfaat. Terima kasih. Dan dari kelompok Audi Teori, terima kasih. Satu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ini hasil kegiatannya ya, auditori. Membuat hasil pengamatan. Ya, selanjutnya kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik itu nanti tugasnya itu dia mendemonstrasikan, jadi menunjukkan mana tulang tengkorak, mana tulang belikat, tulang hasta. Kita boleh maju kelompok kinestetik. Menggunakan gerakan ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami sudah menyusun rangka-rangka tulang manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak atau tulang kepala. Yang kedua tulang selangka. Yang ketiga tulang leher. Yang keempat tulang dada. Yang kelima tulang belikat. Yang keenam tulang rusuk. Yang kelima tulang belakang. Yang keenam tulang panggul. Yang ketujuh tulang pergelangan tangan. Yang kedelapan tulang pengupil. Kesembilan tulang hasta. Yang ke-10 tulang ruas jari. Yang ke-11 tulang tempurung lutut. 12 tulang kering. Tulang paha. Tulang betis. Tulang ruas-ruas jari kaki. Dan tulang
pergelangan kaki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba bagaimana untuk kelompok inisiatif. Ya, luar biasa. Ya, sebelum kita tutup Ibu ada evaluasi. Soal evaluasi, kalian boleh kerjakan di sini ya. Ya, anak-anak, karena waktunya sudah sebentar lagi selesai, boleh dilanjutkan di rumah saja nanti untuk tugas. Ya, coba anak-anak, bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Coba, tadi kita belajar apa? Tentang? Ya, alat gerak apa aja alat gerak yang ada pada tubuh kita? Sebenarnya ada sendi, tapi untuk saat ini kita hanya belajar tulang dan otot. Yang disebut alat gerak klasik itu apa? Tulang. Yang disebut alat gerak aktif? Otot, ya betul. Nah, coba tadi fungsi tulang apa aja? Yang pertama, yang kalian tahu aja apa? Ya, melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh. Terus buat menegakkan tubuh. Lalu otot apa tadi? Untuk sistem membantu sistem pencernaan, pernafasan, ya. Dan anak, baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ayo bangun dulu. Ya, kita nyanyi anak kambing saya ya. Itu lagu wajib. Ya, lagu wajib dari Nusa Tenggara Timur. Line mode.
Line in mode. Line in mode. Bluetooth mode. Line in mode. Bluetooth mode. Connected. Disconnected.